Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Yen Agustianisi, NIM 1909511036. Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai media pertumbuhan bakteri dan jamur. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Nama dosen pengampu dari materi ini yaitu Dr. Hewan Ketuttono PG MKes. Selamat menyaksikan. Media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media pertumbuhan adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Komposisi dari media pertumbuhan ini dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk suatu tujuan. Jadi media pertumbuhan itu berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas komposisi pertumbuhan. Untuk membuat suatu media pertumbuhan, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang termasuk dalam komposisi pertumbuhan suatu mikroorganisme, agar mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dengan baik pada media pertumbuhan yang kita buat. Komposisi pertumbuhan itu antara lain suhu. Mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu. Berdasarkan kisaran suhu tersebut, mikroba dikelompokkan menjadi mikroba siklofil, mesofil, dan termofil. Untuk kisaran suhu pertumbuhan mikroba dapat dilihat pada grafik, yaitu mikroba siklofilik dapat tumbuh pada suhu sekitar 0-20 derajat Celcius, mesofil pada suhu 20-45 derajat Celcius, dan termofil pada suhu 45 derajat Celcius ke atas. Komposisi pertumbuhan selanjutnya yaitu tingkat keasaman atau potential of hydrogen. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada potential of hydrogen sekitar 4,6 sampai 7. Jadi itu tergolong dalam pH yang sekitar netral. Selanjutnya yaitu nutrien. Jadi sama seperti makhluk hidup lainnya, mikroba memerlukan suplai nutrien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menunjang pertumbuhan selnya. Jadi, unsur-unsur nutrien yang dibutuhkan itu seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam kecil lainnya. Selanjutnya yaitu oksigen. Jadi, mikroba itu mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda. Oleh karena itu, mikroba dikelompokkan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama, yaitu mikroba aerob, yang merupakan mikroba membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Mikroba anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Mikroba anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen, dan mikroba mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Komposisi pertumbuhan selanjutnya yaitu sterilitas. Dalam membuat suatu media pertumbuhan, kita perlu memperhatikan sterilitas dari media tersebut. Sebelum ditanami bakteri, media itu tidak boleh ditanami oleh mikroba lain. Selanjutnya yaitu tekanan osmosis. Jadi suatu tekanan osmosis itu akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan itu lebih besar atau hipertonis, maka sel bakteri itu akan mengalami plasmolisis. Sedangkan jika tekanan osmosis lingkungan itu hipotonis, itu akan menyebabkan selnya membengkak hingga rusak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam media. Jadi, media dikelompokkan berdasarkan bentuknya, berdasarkan komposisi atau susunannya, dan berdasarkan fungsinya. Pengelompokan media berdasarkan bentuknya, yang pertama itu terdapat media padat.
Jadi media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat, kurang lebih 15% agar, sehingga media itu menjadi padat. Kegunaan media padat itu yaitu menumbuhkan mikroba, menyimpan kultur dalam jangka waktu yang tidak lama, yaitu sekitar 3 minggu, mengisolasi, dan untuk menghitung mikroba. Jadi media padat menurut bentuk dan wadahnya itu dikelompokkan menjadi yang pertama, yaitu media tegak. Media tegak ini menggunakan tabung reaksi sebagai wadahnya. Dia itu menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan. Lalu terdapat media miring. Media miring juga menggunakan tabung reaksi sebagai wadahnya, namun tabung reaksi dimiringkan. Selanjutnya terdapat media lempeng. Jadi media lempeng itu merupakan media yang menggunakan plate atau petri dish sebagai wadahnya. Contoh dari media padat dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama terdapat plate cone agar atau PCA. Selanjutnya ada potato dextrose agar atau PDA. Dan ada nutrion agar atau Na. Nutrien agar ini merupakan media yang paling umum digunakan. Selanjutnya, untuk pengelompokan media berdasarkan bentuknya itu, yang kedua ada media semi padat. Jadi, media semi padat ini adalah media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya. Jadi, agarnya itu kurang lebih 0,3% sampai 0,4%. Nah, umumnya media semi padat ini digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik. Nah, jadi mikroba semi padat ini dia biasa digunakan untuk melihat pergerakan dari mikroba. Selanjutnya, ada media cair, yaitu media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Jadi umumnya media cair ini digunakan untuk pertumbuhan dari mikroalga. Berikut adalah gambar-gambar dari pengelompokan media berdasarkan bentuknya. Lalu pengelompokan media selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan komposisi dan susunannya. Yang pertama, terdapat media alami atau media non-sintesis yang merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami. Jadi pembuatan media ini biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Nah, bahan dasar itu dapat berupa kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur. Nah, karena pembuatannya langsung diekstrak dari bahan dasar, sehingga komposisi dari media ini tidak dapat diketahui secara pasti. Contoh dari media ini yaitu tomato jus agar. Selanjutnya terdapat media semisintesis, yang merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contoh dari media semisintesis itu yaitu ada kaldu nutrisi yang dibuat dengan mencampurkan pepton, ekstrak daging, NaCl, dan Aquades. Selanjutnya yaitu media sintesis. Media sintesis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya dapat diketahui secara pasti. Contoh dari media sintesis ini yaitu media McConaughey agar. Pengelompokan media selanjutnya yaitu pengelompokan media berdasarkan fungsi. Yang pertama, terdapat media umum. Jadi media umum ini adalah media yang mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama ada nutrien agar atau Na, dan selanjutnya ada bladet agar. Nah, media bladet agar ini tergolong media yang bagus karena dia mempunyai keunggulan atau kelebihan. Jadi pada media bladet agar ini kita dapat mengetahui atau dapat melihat bakteri mana yang bisa menghemolisis darah melalui kemampuan hemolisis bakteri itu sendiri. Kemampuan hemolisis bakteri itu dibagi menjadi alfa hemolitik, beta hemolitik, dan gamma hemolitik. Jika bakteri itu tergolong dalam alfa hemolitik, maka pada media bladet agar akan terlihat zona hemolitik yang berwarna hijau dan tidak tembus cahaya.
Namun jika bakteri itu tergolong beta hemolitik, maka pada bakteri berlarut agar itu akan clear atau akan tembus cahaya karena bakteri itu dapat menghemolisis seluruh darah yang ada dalam media berlarut agar. Namun lagi, jika bakteri itu tergolong dalam gamma hemolitik, maka tidak akan terdapat perubahan dari media berlarut agar karena dia itu tidak menghemolisis darah. Selanjutnya, terdapat media diferensial. Jadi, media diferensial itu merupakan media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lainnya. Contoh dari media ini yaitu media triple sugar iron agar, media sulfit indole motility, dan sebagainya. Dapat dilihat pada contoh, saya akan coba menjelaskan mengenai media triple sugar iron agar. Dilihat pada gambar, pada tabung 1, itu merupakan media triple sugar iron agar tanpa penanaman bakteri. Sedangkan pada tabung selanjutnya, itu merupakan media triple sugar iron agar dengan penanaman bakteri. Jika tabung berubah dari warna merah menjadi warna kuning, itu menandakan bahwa bakteri yang ditanam dalam media triple sugar iron agar itu bersifat memfermentasi gula seperti glukosa, laktosa, dan sukrosa. Dilihat pada gambar itu, tabung nomor 2 yang merupakan Escherichia coli, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa bakteri Escherichia coli itu dia bersifat memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Dan dapat dilihat pada nomor 4 itu dia berwarna hitam, itu dapat disimpulkan bahwa bakteri Proteus vulgaris itu dia memproduksi H2S karena pada media triple sugar iron agar mengandung Fe atau iron, sehingga jika bakteri menghasilkan H2S itu akan membuat media TSIA ini berwarna hitam. Contoh selanjutnya dari media diferensial itu ada juga KIA selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas media selektif, yaitu media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara mikroba jenis lainnya terhambat. Contoh dari mikroba jenis ini, dari media jenis ini, yaitu Madcon agar. Jadi pada Madcon agar itu dia ditambahkan bile salt atau garam empedu sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna atau bakteri gram positif itu akan terhambat. Nah, selain itu perlu diketahui juga bahwa Madcon agar ini dia termasuk juga ke dalam media diferensial sehingga dia tergolong dalam media selektif diferensial. Karena dalam media Madcon agar ini mengandung laktosa sehingga dapat membedakan bakteri mana yang dapat memfermentasi laktosa dan bakteri mana yang tidak dapat memfermentasi laktosa. Nah, pada bakteri yang dapat memfermentasi laktosa, media Madcon agar ini akan berubah menjadi warna merah atau berubah menjadi warna merah muda. Dapat dilihat pada gambar, contohnya seperti bakteri Escherichia coli dan bakteri Enterobacter eurogenes. Selanjutnya yaitu media diperkaya atau enrichment media. Jadi enrichment media ini merupakan media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya seperti kaldu selenit atau kaldu tetrathionat. Jadi pada media enrichment ini, medianya ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Nah, biasanya hal dalam pembuatan media diperkaya ini dia dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh dari kaldu selenit. Selanjutnya, yaitu media uji atau identifikasi. Jadi media uji atau identifikasi ini merupakan media yang digunakan untuk identifikasi mikroba.
juga biasanya digunakan untuk uji kepekaan mikroba terhadap antibiotik. Nah, contoh dari media ini yaitu MHA atau Muller-Hinton agar. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini merupakan media MHA atau Muller-Hinton agar yang telah ditanami bakteri dan telah diberi paper disk. Jadi paper disk yang diberikan itu dapat berupa doxycycline atau tetracycline dan sebagainya. Jadi untuk uji kepekaannya kita dapat lihat dengan menghitung diameter zona hambat atau killing zone di sekitar paper disk yang ada dalam media Muller-Hinton agar ini. Selanjutnya yaitu medium perhitungan jumlah mikroba. Jadi, medium perhitungan jumlah mikroba merupakan medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya, yaitu medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini merupakan contoh dari cara pembuatan dari medium perhitungan jumlah mikroba. Jadi, untuk pembuatannya itu, untuk setiap satu sampel itu akan diberi pengencer sebanyak 9 ml, sehingga perbandingannya dari sampel 1 dan sampel seterusnya itu bisa 1:10, 1:100, 1:1000, dan kelipatan selanjutnya. Sehingga saat ditanami pada media pertumbuhan kita dapat menghitung jumlah mikroba yang terdapat dari media itu. Jika mikroba atau bakteri itu sudah tidak menumpuk atau tidak menempel lagi seperti itu dan bisa dihitung dengan jelas, kita dapat melakukan perhitungan. Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah mikroba itu dengan memasukkannya ke rumus perhitungan mikroba, sehingga didapatkan jumlah mikroba atau colony forming unit per mililiter atau per gram. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.